Sobat Ambis, welcome to my channel. Di sini aku akan bahas klasifikasi sosial. Oke, tunggu ya. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu klasifikasi sosial? Kalau belum ataupun udah, kita belajar bareng yuk. Oke, yang pertama tuh definisi. Klasifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Macam-macam klasifikasi sosial, ada kelompok tidak teratur dan ada kelompok teratur. Yang pertama, kelompok tidak teratur. Kerumunan atau crowd. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Jadi kerumunan itu bakal tetap ada sampai orang yang hadir di situ tuh bubar. Terus macam-macam kerumunan, ada formal audience, planned expressive group, casual crowds, panic crowds, spectator crowds, dan lawless crowds. Formal audience atau halayak penonton formal. Kerumunan yang mempunyai suatu pusat perhatian dan bersama tujuan tetapi sifatnya sangat pasif. Contohnya orang yang sedang menonton film atau orang yang mendengarkan khutbah. Selanjutnya ada planned expressive group. Kerumunan yang pusat perhatiannya nggak begitu penting, tapi para anggotanya itu memiliki persamaan tujuan. Contohnya orang yang sedang berkreasi, orang yang sedang berpesta atau berdansa. Casual crowds, kerumunan yang bersifat sementara. Jadi orang-orang banyak pengen menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Jadi orang lain adalah penghalang bagi kita. Semakin banyak orang, semakin banyak penghalangnya. Contohnya orang yang sedang mengantri kamar mandi atau sedang membayar pajak. Panic crowds. Dari namanya aja udah kelihatan banget kalau ini kerumunan orang dalam keadaan panik. Kerumunan ini adalah kerumunan yang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya atau suatu musibah. Contohnya orang-orang yang berlari saat ada gempa atau orang-orang yang keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari banjir. Spectator crowds, kerumunan penonton. Sekumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi biasanya ada suatu kejadian tuh langsung dikerubungin banyak orang. Contohnya orang-orang yang ingin melihat atau berdesak-desakan untuk menonton kecelakaan kereta api. Lawless crowds, kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Law itu hukum, lawless itu kurang atau tidak. Maksudnya orang-orang yang tidak mematuhi hukum. Lawless crowds itu ada dua jenis, yaitu acting crowds dan immoral crowds. Acting crowds itu kerumunan yang bertujuan tertentu menggunakan kekuatan fisik, kekuatan baku hantam gitu. Contohnya mahasiswa yang tawuran ini nggak boleh ditiru ya, lawless crowds ini. Terus yang kedua ada immoral crowds, kerumunan yang dengan tindakan amoral dalam masyarakat tanpa tujuan tertentu. Mereka tuh melakukan kesenangan, tapi itu nggak ada tujuannya. Misalnya orang yang mabuk-mabukan atau orang yang pada intinya lawless crowds ini tidak baik, jadi tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Masa kelompok sosial yang dibentuk secara terencana dan mempunyai keinginan yang sama di setiap anggotanya, serta kehadirannya sementara, atau juga bisa disebut kumpulan individu yang berada di lokasi tertentu. Contohnya mahasiswa yang sedang demonstrasi atau aksi Jihad 212 beberapa tahun lalu. Publik, kelompok yang terjadi itu di satu lokasi, yaitu sama dengan massa. Contohnya banyak orang yang melamar kerja pada sebuah instansi. Kalau massa di lokasi tertentu, kalau publik itu bisa di lokasi tertentu, bisa juga menggunakan alat komunikasi. Kelompok teratur. The best group, kelompok dasar. Kelompok yang dibentuk secara spontan dari bawah untuk melindungi anggotanya dari tekanan negatif. Contohnya itu kelompok polisi yang sedang melindungi warga dari narapidana yang masuk ke desa tersebut. Big group and small group, kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak dan terbentuk dari beberapa kelompok kecil. Nah, pada setiap kelompok itu menangani tugas tertentu atau misi tertentu. Contohnya partai politik, ya itu kan kelompok besar ya. Selanjutnya kelompok kecil. Kelompok kecil adalah kelompok yang jumlah anggotanya sedikit dan dibentuk atas dasar kebutuhan serta kepentingan kecil spesifik. Contohnya kelompok belajar, kan kita butuh belajar. Primary and secondary groups, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer kenal banget, kelompok sekunder cuma sebentar. Inside group and outside group, kelompok dalam dan kelompok luar.
Kelompok dalam muncul ketika para anggota satu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, menaati norma yang sama, dan nasib yang sama. Contohnya saya nih ya, saya menjadi peserta didik kelas 11 IPA 2. Kelompok luar diartikan sebagai kelompok lain di luar kelompoknya. Nah, kalau kelompok dalam kan saya merasa saya menjadi peserta didik kelas 11 IPA 2. Kalau kelompok luar, saya itu merasa kalau saya itu bukan peserta didik kelas 11 IPA 2. Membership and Reference Group, kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok keanggotaan merupakan kelompok di mana seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota. Contohnya guru ya tergabung menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau kelompok acuan merupakan kelompok dengan seseorang yang memiliki ikatan batin, contohnya kelompok mahasiswa universitas jadi dan tujuan untuk masuk ke sana. Formal group, kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki territorial groups atau kelompok teritorial, suatu kelompok daerah tertentu yang membina hubungan para anggotanya dengan sarana yang sama untuk mencapai suatu tujuan, misalnya desa, kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Part selanjutnya, jenis kelompok sosial menurut para ahli. Menurut Emil Durkheim, kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Ferdinand Tonis, Paguyuban, dan Patembayan. Menurut Charles Hughley,